Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dadi tak kena. Jane ora ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Tak hitung ngono cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Jadi agak aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran 100. Ngenyek Mustafa paling 1 lah gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nek ngenyek Mustafa langsung dosa tok. Kan kowe ora mulang dene. Jadi kok joni ro aku ora oleh gitu. Ayo rungokno ya. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah loh ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa. Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bin nadzari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya, Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh, senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah. Alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat, musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini.
Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam atau apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat muka nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi gitu. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ana sahabat gak sholat jamaah. Iku jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, buat suilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak we sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah?
Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib ra iso ngadeg lugu, ra iso lugu, laya-laya ra iso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak apa Einstein punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles, Plato meskipun bisa udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro ya rungokno nggih misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang iku cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas iku manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang ku ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetep derkuku mbek apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah iku. Empret yo ganas wong gedene korban. Yo ta ora? Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula kok kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi anggere ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal. Salat. Bojomu dhe kenangan wek kowe ngono ta ora? Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenakane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nak nabi ngadeg aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon sholat ora digo sholat paham. Nabi ku masyhur sholate yo ning nggon kasur sing digo turu. Ngono kasure ora pokoke nggon apa. Jadi orang gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang apa? Sholat nganti ono sawange ya Allah muga. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman niku tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Iku dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, ndi jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide salat.